Conor McGregor, dari pemecah toilet ke raja UFC dan jutawan dunia. Kami tidak lahir sebagai juara. Kami membentuk diri jadi juara. Kamu pikir hidupmu susah? Kamu pikir kamu sudah kerja keras? Coba pikir lagi. Karena ada satu pria yang bangun dari kamar mandi bocor, jadi raja dalam olahraga paling brutal di dunia, dan sekarang duduk di singgasana miliarder. Namanya, Conor McGregor. Dulu cuma tukang ledeng dari Dublin yang bahkan gak mampu isi bensin mobil. Hari ini, dia menjual pay-per-view termahal di dunia. Dia bikin sejarah. Dia bikin musuhnya ketakutan. Dan dia bikin seluruh dunia melihat ke arahnya. Ini bukan sekadar kisah sukses. Ini ledakan kehebatan yang menamparkan siapapun yang malas. Bab 1, From Nobody to Notorious. Tahun 2006, Dublin, Irlandia. Conor McGregor bangun pagi, bukan buat latihan. Dia bangun buat kerja jadi tukang ledeng, bersihin kotoran dari pipa orang lain. Tangannya beku, dompetnya kosong, dan mimpinya hampir mati. Teman-temannya tertawa saat dia bilang, "Aku akan jadi juara UFC." Tapi dia bukan tipe yang cuma bicara. Dia bertarung, latihan di gym tua, tidur di mobil, makan roti tawar, nonton video petarung MMA tiap malam, bukan buat hiburan, tapi buat menghancurkan batas dirinya. Orang biasa nyerah, tapi Conor McGregor, dia keras kepala, gila, obsesif, dan itulah yang bikin dia berbeda. Bab 2, Go atau mati di atas ring. Tahun 2013, McGregor masuk ke UFC. Gaya bicara sombong, rambut cepak tajam, dan percaya diri level dewa. Semua orang meremehkannya, sampai dia masuk oktagon dan menghancurkan lawannya dalam 67 detik. Kau brutal, mikrofon direbut. Dia teriak, "We're not here to take part. We're here to take over." Dan sejak saat itu, dunia tak pernah sama lagi. McGregor bukan cuma petarung, dia revolusi. Dia meledak di media, penuh arogansi, penuh gaya, tapi selalu disokong dengan satu hal, hasil. Bab 3, Membantai, menang, dan menghitung dolar. Kamu pikir juara harus diam dan rendah hati? Salah. McGregor tahu, suara keras menghasilkan uang. Dia jual pertarungan seperti pertunjukan. Setiap wawancara jadi senjata. Setiap konferensi pers jadi medan perang. Dan dia menang, lagi dan lagi, melawan Jose Aldo, dalam 13 detik. Rekor UFC, histeria global. McGregor jadi ikon. Uang mengalir, mobil mewah, rumah megah, jas mahal, dan, ya, whisky buatannya sendiri, Proper 12, meledak di pasar. Dari nol ke miliarder, dan semuanya dibangun dengan tinju, omongan pedas, dan keyakinan tanpa batas. Bab 4, Menciptakan musuh, menciptakan sejarah. Musuh datang dari segala arah. Media menyebutnya sombong, petarung lain memanggilnya badut. Tapi Conor, dia malah mendekat. Dia butuh musuh, karena setiap musuh adalah batu loncatan. Saat orang bilang dia gila ingin naik kelas dan tantang semua petarung, dia jawab, gila adalah bahan dasar dari kebesaran. Dan dia buktikan, menjadi juara di 2 divisi sekaligus. Pertama dalam sejarah UFC. Bab 5, petarung pertama, entertainer kedua, brand ketiga. Apa yang bikin Conor berbeda? Dia ngerti satu hal yang banyak petarung lupa. MMA bukan cuma pertarungan. Ini bisnis. Dia menciptakan brand. Dari notorious, jadi simbol kekuatan dan gaya hidup. Dia paham kamera. Dia menguasai media sosial. Dia membalik semua kritik jadi perhatian. Dia bikin dunia bicara tentang dia, terus, tanpa henti. Dan puncaknya, pertarungan melawan Floyd Mayweather. Pertarungan lintas olahraga terbesar dalam sejarah. Bayaran, $100 juta untuk satu malam. Dari pemecah toilet ke pertandingan paling mahal sejagat. Bab 6, cerdas, tapi brutal. Jangan tertipu oleh gaya dan rambut. McGregor adalah pemikir. Dia mengatur strategi. Dia mempelajari lawan seperti mesin. Dia tahu kapan menyerang, kapan berbicara, kapan diam. Dia membaca pasar seperti membaca lawan di ring. Saat semua orang bermain di atas kanvas, dia bermain di atas kepala mereka. Dan meski kalah, ya, dia kalah, dia tidak runtuh. Dia bangkit, selalu,
Karena baginya, kekalahan bukan akhir. Itu bahan bakar. Bab 7, kamu pikir dia selesai? Salah. Media bilang dia sudah habis. Lawan-lawan baru muncul. Dia cedera. Dia keluar masuk kontroversi. Tapi McGregor bukan petarung satu musim. Dia adalah badai. Dia bisa absen 2 tahun, lalu balik dan call lawan dalam detik. Karena dia tidak bertarung dengan fisik. Dia bertarung dengan jiwa. Dia tidak pernah benar-benar keluar dari arena. Dia hanya mundur sejenak untuk menciptakan cerita baru. Penutup, jangan pernah meremehkan orang yang terobsesi. Conor McGregor bukan sempurna. Dia kontroversial. Dia keras kepala. Dia provokatif. Tapi kamu tahu apa? Dia jujur. Dia jujur pada dirinya sendiri. Pada mimpinya. Dan pada prinsip hidupnya. Kerja keras. Percaya diri. Ubah dirimu jadi mesin. Jutaan orang menertawakannya. Hari ini mereka meniru gaya rambutnya. Dulu dia diabaikan. Hari ini dia dijadikan contoh. Dan kamu, apa kamu mau hidup biasa-biasa saja? Atau kamu mau hidup dengan napas yang membakar seperti McGregor? Karena satu hal yang pasti, sukses tidak memilih. Tapi sukses hanya datang untuk mereka yang mau berjuang seperti orang gila. Like, COMMENT, dan subscribe untuk kisah inspiratif berikutnya. Karena di sini, kami tidak bicara motivasi,